Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang kemarin, nilai mutlak. Ya, yang kemarin kan kita definisi awal tentang nilai mutlak dan nilai mutlak itu bagaimana. Nah, oke, selanjutnya ini kita akan melanjutkan materinya. Nah, di sini yang kita bahas adalah tentang persamaan nilai mutlak. Di sini saya sudah siapkan yang di sebelah kiri adalah materi tentang persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak ini kemarin sudah saya bahas yang contoh soal yang kemarin itu salah satunya yang ada x-nya. Nah, itu adalah sebuah persamaan nilai mutlak sebenarnya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kita punya persamaan nilai mutlak, di sini juga ada sifat-sifatnya nilai mutlak. Yang pertama, jika kita punya mutlak x itu sama seperti akar dari x kuadrat. Jadi mutlaknya hilang tapi menjadi akar x kuadrat. Yang kedua, kita punya mutlak a kali b, maka menjadi mutlak a dikalikan dengan mutlak b. Kita bagi satu persatu. Nah, kalau misalnya di per seperti ini, a per b dimutlakkan, maka juga sama, dikasih satu-satu, yang atas juga dimutlak, yang bawah juga dimutlak, asalkan b nya tidak boleh 0. Kenapa? Kalau b nya yang penyebutnya 0 itu tidak mungkin terjadi, dan kalau misalnya ada maka dia tidak terdefinisi. Nah, oke, saya lanjutkan. Langsung saja kita ke contoh soal tentang persamaan nilai mutlak. Sini saya punya suatu contoh. Yang pertama kita ambilnya di sini ya. Sebenarnya ada jawaban, cuma kita bahas bareng-bareng aja biar enak. Di sini kita punya mutlak x plus 5 sama dengan 3. Tak tulis di sini ya. Yang tak anggap jadi nomor 1 di sini. Ya. Di sini kita punya mutlak dari x berapa tadi? X plus 5 sama dengan 3. Nah, oke ya. X plus 5 sama dengan 3. Nah, di sini kalau misalnya kemarin masih ingat, caranya ada dua jawaban. Yang dimutlak ini bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Kita yang pertama dulu, maka dia yang positif ya. X plus 5 sama dengan 3. Jadi di sini kita punya x sama dengan negatif 2. 3 dikurangi 5 ya. Nah, dan juga bisa jadi dia bernilai negatif, maka di sini kita punya x plus 5 sama dengan 3. Maka di sini min x ditambah min x dikurangi dengan 5 sama dengan 3. Bentar. Min x min 5 sama dengan 3. Nah, oke. Maka di sini min x sama dengan ini 8. Berarti x-nya sama dengan negatif 8. Nah, jadi ada dua jawaban di sini. Jadi kita punya inputan penyelesaiannya adalah negatif 8, negatif 2. Nah, oke ya. Nah, apakah seperti ini? Apakah ada cara lain selain seperti ini? Nah, kita lihat di uraian materi sebelah kiri. Ada beberapa contoh yang di sini. Nah, yang di sini. Tadi kan kita punya soal seperti sini. 2x min 1 sama dengan 7. Kalau dimutlak, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Lah, ini dari mana asalnya? Oh, sorry. Yang ini. Ini dari mana asalnya? Coba kita lihat kembali ke sifat-sifatnya yang tadi. Kan di sini kan kita punya kalau mutlak x itu sama seperti akar di x kuadrat. Ya. Nah, kita terapkan di soal yang tadi. Apakah jawabannya sama? Ya, kita coba ya. Tetap soalnya, cuma penyelesaiannya yang berbeda. Jadi, awalnya kita punya mutlak x plus 5, kita ubah menjadi akar dari
Bentar. Akar dari, kan kita punya di sini adalah X plus 5 dikuadratkan sama dengan 3. Nah, seperti ini. Sekarang saya tanya, untuk menghilangkan akar di sini, maka kita kuadratkan sisi kiri dan sisi kanan kan? Nah, jadi kita kuadratkan, maka di sini ketemunya adalah tak kurung lagi kayak gini biar jelas. Ini tetap X plus 5 dikuadratkan. Ini kita kuadratkan untuk menghilangkan akar, maka di sini juga kita kuadratkan. Maka ketemunya di sini adalah X plus 5 dikuadratkan, karena yang di dalam ini kan ya, disama dengan kan 3 pangkat 2, 9. Oke, kita lanjutkan. Maka di sini kita punya, kalau X plus 2 dikuadratkan, kita jabarkan seperti ini. X plus 2, X plus 5, sorry. X plus 5, di sini X plus 5 sama dengan 9. Jadi kalau kita kalikan 1 untuk semua, ketemunya adalah X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Karena ini tadi penjabarannya seharusnya kayak gini. Sorry. Oke. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Nah, seperti itu. Jadi hasil kesimpulannya ketemu X pangkat 2 ditambah 10X tambah 25 sama dengan, di sini kita punya 9. Nah, 9 kita pindah ruaskan ke kiri, maka X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 dikurangi 9 sama dengan 0. Maka X kuadrat tambah 10X ditambah 25 kurangi 9, 16. Ini ya, sama dengan 0. Nah, oke. Oke, nah kita lanjutkan. Maka setelah itu kita apakan? Kalau kita punya seperti ini kan kita faktorkan. Maka ketemunya bagaimana? Bentar. Di sini kita X kali X. Berapa kali berapa yang hasilnya 16? Kalau dijumlahkan hasilnya 10. Kalau 16 kan 8 sama 2 ya enggak sih? Kita coba buktikan. Di sini X kali X, X kuadrat. X kali 8, 8X. 2 kali X, 2X. Berarti kalau kita tambahkan tadi 8X tambah 2X ketemunya 10X. Bener ya? 8 kali 2, 16. Nah, jadi kita dapat simpulkan di sini ketemunya adalah X plus 2 kita sama dengan kan 0. Ini yang pertama ya. Maka ketemunya X sama dengan min 2. Yang kedua, di sini kita punya X plus 8 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 8. Nah, sama. Himpunan penyelesaiannya adalah penyelesaiannya adalah negatif 8 dan negatif 2. Coba kita lihat yang tadi. Nah, apakah sama? Ternyata jawabannya adalah sama. Jadi kalian tinggal pilih yang mana yang sesuai, yang menurut kalian itu mudah. Yang jawaban yang atas juga bisa, ini juga benar, dan juga yang bawah ini juga benar. Jadi tinggal dipilih untuk cara penyelesaiannya. Oke ya, lanjut. Sekarang kalau misalnya dengan model soal yang lain, coba kita lihat contoh soalnya di sini. Pada akhirnya sama. Saya nggak ambil lagi di situ. Saya ambil di sini. Materinya di sini. Kita punya. Nah, ini ada jawabannya. Tapi kita bahas bareng-bareng gimana ini asal mulanya bagaimana. Kita punya di sini adalah 2x min 1 disama dengan kan mutlak dari x plus 3. Nah, ini kan ada dua cara. Yang pertama yang di ini sama yang di sini, ya nggak sih? Nah, sekarang kita coba pakai cara yang ini.
di soal 2x min 1 x plus 3. Nah, nomor 2 ya. Oke, kita punya mutlak dari 2x plus 1 gini ya. Mutlak sama dengan mutlak dari x plus 3 seperti ini. Oke ya. Nah, yang di sebelah sini kan bisa jadi dia bernilai positif, bisa jadi bernilai negatif. Yang di sini juga bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Jadi di sini kita punya 4 penyelesaian. Wah ini, wah hasilnya ya. Banyak. Yang pertama bisa kemungkinan yang sebelah kiri positif, yang sebelah kanan positif, ya. Yang kemungkinan kedua negatif, di sini positif. Yang di sini positif, di sini kemungkinan juga negatif, dan terakhir negatif sama negatif. Nah, kita punya 4 penyelesaian. Yuk kita coba satu persatu. Kita buat yang ini, yang pertama A gini aja ya. Nah, yang pertama kemungkinan adalah positif sama positif. Kita tulis berarti yang di sini tetap kasih kurung saja biar enak. 2x ditambahkan dengan 1 sama dengan kan di sini x ditambahkan dengan 3. Kita pindah ruaskan, maka di sini 2x kurangi x sisa x sama dengan 3 dikurangi 1 ketemunya 2. Ini penyelesaian pertama. Yang kedua, di sini kita punya negatif positif, maka di sini kita negatifkan. Kita punya 2x plus 1 di sini sama dengan kan x plus 3. Ini ya. Maka di sini kita punya negatif 2x negatif 1 sama dengan x plus 3. Maka kita lanjutkan lagi di sini. X pindah ke kiri negatif, berarti tambahkan negatif 3 berarti ya. Negatif 3x sama dengan di sini kita punya, bentar ini besar nih, makan ruang banyak ini. Coba di sini aja. Di sini 3x negatif tapi. Nah, sama dengan di sini kita punya 3, ini negatif pindah ke kanan kan positif. Berarti 3 tambah 1 4. Berarti x sama dengan 4/3. Negatif 4/3. Nah, ini penjelasan yang kedua. Nah, sekarang yang C kita punya positif dan negatif, maka di sini kita punya 2x tambah 1 sama dengan negatif di sini x tambah 3. Nah, lanjutkan 2x tambah 1 sama dengan negatif x negatif 3. Maka x yang pindah ke kiri, di sini ketemunya 3x sama dengan negatif 3 negatif 1 berarti min 4. Berarti x di sini kita punya juga sama min 4/3. Gitu ya. Dan selanjutnya lagi di sini kita bisa bernilai negatif sama negatif. Oke, maka di sini kita punya negatif 2x ya. Negatif 2x ditambah 1 sama dengan negatif x ditambah 3. Jadi di sini kita punya min 2x min 1 sama dengan negatif x min 3. Nah, kayak gitu ya. Kita lanjutkan, ini pindah ruas ke kiri, ketemunya adalah min x. Yang di sini kita punya min 3 1 berarti 2. Berarti kita punya 2 ini min. Ya, kita punya x sama dengan 2. Jadi hasil bulan penyelesaiannya dari soal yang ini tadi 2x plus 1 x plus 3, maka menghasilkan di sini kan ada 2, ada negatif 4/3, negatif 4/3 di sini 2. Jadi kita ambil salah satunya saja. Jadi kita punya negatif 4/3 dan 2. Nah, seperti ini. Nah, di sini kok ada 4 sama negatif 2/3. Ini salah ya. Nah, cara yang benar
Bisa pakai yang ini atau cara yang kedua. Bentar. Cara yang kedua, kan tadi ada yang cara yang pakai manual, ada yang bisa jadi plus, bisa jadi minus, sudah kita lakukan ini. Dan yang kedua ada cara lain, kita pakai sifat tadi ya. Sifatnya di sini adalah kalau misalnya mutlak itu adalah akar x kuadrat. Nah, ya udah kita coba di sini. Oke, ini geser dulu. Ini aja. Nah, jadi kita pakai warna merah ya, kita kasih warna di sini. Kita geser di sini aja. Nah, oke. Kita menggunakan yang seperti ini. Maka tadi kita punya soal 2x plus 1. Jadi kita akar dari 2x plus 1 gini ya, dikuadratkan sama dengan akar lagi yang di sini kita punya x plus 3 dikuadratkan. Nah, kalau misal seperti ini menghilangkan akar kan kita kuadratkan keduanya. Jadi akar dikuadrat ya benar. Kuadrat dari akar 2x plus 1 kuadrat ini kita kuadratkan, sama juga di sebelah kiri juga sama, menghilangkan akar. Biasanya cara cepat itu tinggal coret-coret, tapi kita tulis dulu biar paham. Menghilangkan akar dikuadratkan, maka sisanya adalah tinggal 2x plus 1 dikuadratkan sama dengan x plus 3 dikuadratkan. Nah, kita pindah dulu ke kiri ya. Maka di sini kita punya 2x plus 1 dikuadratkan dikurangi, di sini kita punya x plus 3 dikuadratkan sama dengan 0. Nah, kita punya suatu konsep yang bunyinya seperti ini. Ketika kita punya a kuadrat ditambah b kuadrat, itu kan sama seperti a plus b dikalikan dengan a min b. Nah, ini kan konsep fungsi kuadrat. Jadi kalau kita punya a kuadrat plus, ini min. A kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b dikalikan a min b. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa anggap saja dia adalah yang a, anggap saja ini adalah yang b. Nah, maka hasil akhirnya nanti pada akhirnya adalah kita buat kayak gini. Kita tulis di sini 2x plus 1. Oke ya, kasih kurung aja biar enak semuanya. Ditambah di sini kita punya x plus 3 ya, dikalikan lagi di sini a, berarti di sini 2x plus 1, habis itu dikurang x plus 3 sama dengan 0. Nah, oke. Nah, geser dulu. Maka dari itu di sini kita selesaikan 2x tambah x, hasilnya x 3x plus 4. Ya, di sini 2x kurangi x, sisanya x. 1 dikurangi 3 berarti negatif 2. Oke, sama dengan 0. Nah, konsepnya fungsi kuadrat kan ini, jadi kita punya dua penyelesaian. Yang pertama 3x plus 4 kita sama dengan kan 0, maka di sini kita punya x sama dengan ini negatif 4, pindahkan ke kanan per 3. Atau yang satunya kita punya x min 2 sama dengan 0, maka di sini x sama dengan 2. Nah, sama kan hasilnya, sama seperti tadi. Himpunan penyelesaiannya adalah min 4 per 3 dan 2. Oke, jadi terserah kalian pilih cara yang mana. Cara yang pakai ini
bisa jadi plus, bisa jadi min, atau kemungkinan yang banyak ini, atau bisa pakai yang seperti ini. Tapi biasanya lebih cepat yang ini sih, ya lebih cepat yang pakai sifat dikuadratkan. Nah, oke, kita lanjutkan. Setelah kita punya persamaan nilai mutlak, ada juga yang selanjutnya yang kita bahas, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Sebentar, saya carikan materinya di sini. Nah, di sini. Sifat nilai mutlak yang melibatkan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini sifat-sifatnya nilai mutlak ya. Kita bisa dulu tadi nomor 2, nomor 3 nanti. Sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, jika A lebih besar dari 0 dan mutlak X kurang dari A, maka syaratnya akan seperti ini. Min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Nanti kita cari pakai garis bilangan himpunan penyelesaiannya yang bagaimana. Nah, yang kedua, jika A kurang dari 0, maka tidak memenuhi syarat pertidaksamaan. Jadi nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 ini saling kesinambungan. Ini 1 2 sebenarnya, tapi tulis 2 3. Ya, saling kesinambungan. Jadi kalau misalnya kita punya mutlak ini, ya, mutlak X kurang dari A, ini kan sama juga ya. Apabila kita punya mutlak X kurang dari sama dengan A, tapi A nya itu kurang dari 0 atau negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya, dia tidak bisa dikerjakan atau tidak memenuhi pertidaksamaan. Tapi kalau misalnya dia A nya ini lebih dari 0 atau bahkan 0, maka dia bisa kita kerjakan pakai sifat yang seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, jika X lebih dari A. Nah, tadi kan kurang dari A, di sini lebih dari A. Kalau lebih dari A, A-nya lebih dari 0, maka ini ada dua penyelesaian seperti ini. X lebih dari sama dengan A, atau X kurang dari sama dengan min A. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita punya seperti ini, A plus B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B, maka bisa kita simpulkan A min B lebih dari sama dengan, di sini juga mutlak A dikurangi dengan mutlak B. Jadi saling kesinambungan. Oke ya. Nah, yang kita bahas di sini ada contoh soal, kita lihat di sini ya. Kita jangan terpaku ke jawabannya, tadi kita buktikan saja salah. Jadi kita buktikan sendiri bagaimana jawabannya. Oke, kita lihat di sini kita punya 2x min 1 kurang dari sama dengan apa enggak? Kurang dari 0. Nah, kita lanjut saja kita ke soal, ke jawaban di sini nomor 2, nomor 3. Oke. Sekarang yang pertidaksamaan kita punya di sini adalah mutlak dari 2x min 1 kurang dari 7. Nah, seperti ini ya. Nah, kita hapus dulu lagi. Oke, 2x min 1 kurang dari 7. Dari pernyataan yang seperti ini, kita menggunakan sifat yang nomor 2 atau yang nomor 3 yang ada di sini. Kurang dari 7 berarti A nya kan lebih dari 0. Nah, kita gunakan yang ini. Oke, kurang dari atau kurang dari sama dengan ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya seperti ini, langsung saja yuk. Maka di sini kita punya min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Di sini mutlak X-nya, ya, terus lagi di sini kita samakan di sifat. Anggap saja ini adalah yang X. Di sini kurang dari, anggap saja ini adalah A. Nah, kayak gini ya. Anggap saja seperti ini. Jadi berarti kita punya penyelesaian
penyelesaian di sini kan eh, negatif A kurang dari X kurang dari A, kayak gini ya. Oke, jadi kalau misalnya kita punya seperti ini, kita berubah jadi seperti itu. Oke, kita coba. Maka di sini negatif A berarti A-nya adalah 7, min 7 kurang dari yang X di sini kan berarti ketemu di sini 2X min 1 kurang dari 7. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita punya dua penyelesaian. Yang pertama adalah yang ini. Min 7 kurang dari 2X min 1, dan yang kedua adalah yang ini. 2X min 1 kurang dari 7. Ya, kita jawab yang pertama dulu aja. Oke, maka di sini kita punya min 7 kurang dari 2X min 1. Nah, kita selesaikan. Maka di sini min 7. X-nya pindah ke kiri dulu ya. Maka di sini pindah ke kiri. Min 2X kurang dari min 1 tambah 7. Nah, di sini min 2X kurang dari 6. Hati-hati, ini kan ketidaksamaan. Kalau misalnya pindah ruas nggak masalah, tapi kalau ada negatifnya di sini kan sebenarnya dibagi min 2. Ya. Kurang dari, kalau kita misalkan dikali atau dibagi dengan negatif, maka dia akan berubah tanda. Berarti di sini X lebih dari 6 dibagi min 2 min 3. Oke, yuk kita lanjutkan lagi yang kedua. Di sini ada yang B ya. Yang B di sini 2X min 1 kurang dari 7. Tulis 2X min 1 kurang dari 7. Maka di sini 2X kurang dari 6, berarti X ini kan positif. Nah, kurang dari tetap 3. Oke. Jadi hasil akhirnya di sini kita tarik garis bilangan seperti yang pertama kali kita kerjakan dulu kemarin. Oke, di sini ada negatif, di sini ada oh iya benar, negatif 3. Di sini ada 3. Nah, jadi di sini kan lebih dari min 3, berarti arahnya kan ke sana. Ini juga arahnya ke kiri. Jadi di sini adalah himpunan penyelesaian. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya adalah min 3 kurang dari X kurang dari 3. Nah, seperti itu. Jadi deh, kita coba lihat di sini. Lah, ini kok tambah kayak gini. Coba kita cocokkan. Min 7, 2X min 1, 7. Ada yang salah kira-kira di situ? Ditambah 1. Bentar, kita cek bareng-bareng di sini. Ini min 6. 2X min 3 di sini 8. Oh, sorry guys. Di sini ini yang salah di sini. Jadi di sini min 1 pindah ke kanan kan jadi 8. Di sini tinggal 4. Nah, udah. Ini jadi hapus ini 4, di sini 4. Nah, sudah beres. Jadi seperti itu. Kemungkinan ini cukup untuk pertemuan kali ini. Nah, sini sudah mulai dari persamaan sampai dari
ketidaksamaan. Untuk selebihnya bisa kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Jadi sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.